terjadi sebaliknya, sehingga Esteban Guillen mampu dengan bebas, pemain yang sebenarnya bukan berposisi striker namun berada di kotak penalti dan mencetak gol. Kita melihat bagaimana keputusan wasit kembali memberikan kesempatan kepada Persela Lamongan melalui penalti setelah Marcio Souza jatuh di kotak penalti PSMS Medan. Ya, hanya dengan interval lebih kurang, belum sampai 1 menit saya pikir. Kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Marcio Souza. Ya, saya pikir ini semi diving, ya, tidak ada sentuhan yang keras. IGD Sukadana berpindah ke sisi sebelah kiri. Kurang cepat Alex Robinson kita lihat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain PSMS Medan terhadap IGD Sukadana. Dalam gerak lambat, bagaimana Alvan Lubis memotong laju IGD Sukadana. 2-1 kedudukan sementara setelah gol kedua PSMS Medan tadi dianulir oleh wasit Alil Rinengo. Sebuah pertandingan dengan suguhan yang begitu menarik, bagaimana hanya dalam tempo 10 menit di babak pertama 4 gol telah tercipta. Ya, semoga saja pemain-pemain PSMS cukup berbesar hati dan pelatih Rudy William Kelces mampu mengontrol suasana terutama dalam lapangan, karena keputusan yang cukup kontroversial tadi bisa jadi membuat mental mereka jatuh, tapi semoga saja tidak, agar Umpan lambung jauh ke depan, langsung ke kotak penalti. Leo Zada ada di situ. Lagi-lagi wasit Alil Rinengo melihat bahwa Zada lah yang melakukan pelanggaran. Sedikit aneh memang. Kita lihat tinggi bagaimana tadi Yanuar atau juga Sukadana L tahun ini. pemain yang juga sangat piawai memanfaatkan bola-bola mati. Cukup banyak gol yang dihasilkan dari tendangan bebas, dan biasanya sering terlihat perubahan di ekspresi wajah kiper ketika ia siap mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Kembali pelanggaran Alex Robinson, Sukadana, masih Sukadana. Ada Otto Maniani mengganggu. Cukup seru duel 1 lawan 1 antara dua pemain ini. Oh, kita melihat bagaimana sedikit ada aksi nakal dari Sukadana. jelas kita lihat yang terekam dalam kamera. Iya. Bagaimana Sukadana menerjang pinggang dari Otto Maniani. Dan tampak sekali ya baru saja ditegur oleh rekannya. Iya. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang bisa mencederai fair play. Kita nantikan keputusan wasit tentunya setelah harus berkonsultasi dengan AW1 Fahrizal yang jauh lebih dekat kepada kejadian tadi. Sekali lagi kita nantikan keputusan apakah yang akan diberikan oleh wasit Alil Rinengo terhadap IGD Sukadana atas aksi tidak terpujinya, Bung. Ya, berusaha menyamperi temannya AW1 Fahrizal MK. Ada sebuah dialog di situ. Ya, Alil Rinengo masih terkapat di lapangan Otto Maniani. Ya, Keputusan apakah yang akan diberikan oleh Alil Rinengo terhadap IGD Sukadana? betul. Kartu kuning Dan kedua. kartu merah langsung ke IGD Sukadana. Sebuah keputusan yang begitu tegas dari Alil Rinengo terhadap pemain yang satu ini. Sebuah keputusan yang tentunya sangat disayangkan oleh ofisial Persela Ya, Lamongan. sangat merugikan bagi tim Persela, dan jika kita lihat kejadian jauh dari daerah pertahanan Persela, jauh dari lini pertahanan Persela, sangat tidak membahayakan timnya dan tindakan yang sangat tidak diperlukan. Kita lihat. Dalam gerak lambat kita lihat. Ya, jelas memang kita lihat walaupun tidak begitu keras, Iya. tapi apapun apa yang dilakukan oleh Sukadana, sebuah tindakan yang tidak mencerminkan semangat profesional. Ya betul, jika kita melihat aksi jungkir balik yang ditunjukkan oleh Otto Maniani sedikit berlebihan. Ya, Lemparan ke dalam PSMS Medan, Esteban Guillen langsung ke kotak penalti. Cukup jauh lemparan dari Esteban. Wow,
Lagi-lagi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Otto Maniani terhadap Jimmy Suparno. Masih terbaring mendapatkan perawatan Jimmy Suparno. Pemain yang masih berusia 25 tahun ini. Dan Zainal Arifin mencetak gol ketiga bagi Persela Lamongan. Van Gien melebar ke kanan. Berusaha melepaskan umpan, kita lihat. Masih, kembali gagal dan ya, sayang sekali sebelum Zada mengeksekusi bola tadi. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh salah seorang pemain PSMS Medan terhadap Fabiano Beltrame di kotak penalti Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana bola begitu terbuka dan terlepas. Siap-siap Zada. Ada pelanggaran lebih dulu dibikin oleh memaksimalkan kesempatan ini di sepanjang babak kedua. Serangan langsung dilakukan oleh Persela Lamongan. Terjatuh. Kita lihat di kotak penalti PSMS Medan. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan setelah Zainal Arifin terjatuh. Dalam gerak lambat kita lihat, ya, sebuah pelanggaran terjadi terhadap Zainal Arifin. Nyaris saja begitu merepotkan barisan pertahanan oleh Alex Robinson. Kembali pelanggaran dilakukan terhadap Zainal Arifin. Ya, kartu kuning kita lihat yang ketiga yang beredar dalam partai ini untuk Mauro Pinto. Untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Zainal Arifin. Kartu kuning bagi Mauro. Tikan Rahmat Afandi jelas lebih mempertajam bagaimana lini depan mereka. Kita tahu Afandi lebih attacking, lebih menyerang, lebih punya nafas menyerang dibandingkan dengan Ruben. Terjatuh Amza Reza, pemain yang juga tadi masuk menggantikan Charlie Susati. Tampaknya sliding tackling dari Leo Zada terhadap Amza Reza. Batubara, ini dia Agustiar Batubara lepaskan umpan ke depan gawang dan kita melihat bagaimana bola atas tadi membuat kepala berbenturan antara dua pemain. Masih tergeletak di lapangan Edi Sibung. Ya, cukup keras tadi bagaimana kita lihat duel di udara. Ketika sebuah bola forset. Dan juga Charles Putirai. Wow, Berbenturan kita iya. lihat. Wow. Tentu saya cukup sakit ini. Dan tentunya lebih merugikan Edi Sibung. Membentur kepala bagian belakang. Sebuah hasil yang sangat berbahaya bagi Edi Sibung. Kelihatan kelelahan sejak kick off tadi. Semoga saja ini bisa memberikan satu nilai positif buat anak-anak Medan. Pelanggaran kita lihat, Ya. Aon Karbini. Dan kita melihat bagaimana acting Dari Marcio Souza. yang benar-benar nafas provokasinya sangat kental di sini. Kita lihat selesai acting dari Marcio Souza ketika wasit Alil Rinengo memberikan sebuah keputusan. Tentunya menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Hanya sedikit di luar kotak penalti PSMS Medan. Dalam gerak lambat bagaimana Rai sudah dilakukan dan Fabiano Beltrame masih mampu ditip oleh Gali Sudaryono. Ditip dengan sangat cekatan dalam posisi yang sangat dekat, hanya berjarak sekitar 1 meter antara kedua pemain, Fabio Beltrame dan Gali Sudaryono. Masih terbaring di atas lapangan Gali Sudaryono setelah mentip bola tadi. Sebuah perebutan bola atas dengan Fabiano Beltrame.
Penjaga gawang yang telah kebobolan 3 gol pada babak pertama tadi masih sangat muda, berusia 22 tahun, Galih Sudaryono saat ini. Ini dia proses bagaimana Charles Putirai memberikan bola yang begitu manis bagi Fabiano Beltrame. Tadi kata Bung Hardiman, mereka harus lebih sabar untuk memainkan bola dan memaksa lawan mereka keluar dari sarangnya. Kembali terjatuh kita lihat Ya. Marcio Souza. Terlalu manja saya pikir untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Anak kesayangan mungkin di rumah. Anak bungsu tampaknya. Terjadi berhadapan, kita lihat Esteban Guillen, Marcio Souza. Tidak keras sebenarnya, justru ia yang memegang lengan dari Esteban Guillen. Ini dia kapten kesebelasan Esteban Guillen yang tampaknya agak mirip-mirip dengan Raul. Rezekinya beda. Beberapa aksi yang dilakukan oleh Marcio. Ya, kita lihat tadi Leonardo Zada dijatuhkan di depan kotak penalti, namun sayang sekali wasit Alil Renengo tampaknya tidak melihat insiden tersebut. Sehingga ia tanpa sengaja termakan oleh provokasi yang dilakukan oleh Marcio Souza yang terjatuh dalam sebuah benturan tidak keras, dan ia merasa mendapat perlakuan yang kurang adil. Iya, kartu kuning tampaknya juga kembali diberikan kepada Galih Sudaryono. Dianggap membuang-buang waktu tampaknya Galih Sudaryono. Ya, kita berharap pertandingan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus ada kekerasan di dalam lapangan, karena kita menantikan pertandingan-pertandingan yang bermutu, aksi-aksi open play yang memikat seperti beberapa pertandingan di Liga Indonesia yang memang yang sering terjadi, aksi-aksi yang sangat seru. Disapu saja oleh FX Yanuar, kembali gagal serangan PSMS Medan. Lagi-lagi kita melihat tampaknya kali ini Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela Lamongan, masih mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya. Sedikit terkena sikutan dari Esteban Guillen. Fabiano Beltrame buang. Masih terus melakukan tekanan PSMS Medan. Kita nantikan sebuah penempatan bola. Wow. Timing yang sangat tepat dari Ya. Khairul Huda. Ya, sangat tepat timing bagaimana Khairul Huda tadi cepat menyergap bola yang dilepaskan Esteban. Ini dia. Nyaris saja gawang Lamongan dibobol kali ketiga. Memotong umpan. Kontrol dengan baik oleh Ramadhani ke Zada. Terjatuh 2 pemain. Kita nantikan keputusan Alil Renengo. Amza Reza tampaknya. Ini dia Leo Zada dan Amza Reza. Marcio Souza. Kembali serangan dari Persela. Ramadhani dan juga Jimmy Suparno. Kita lihat Jimmy Suparno masih tampak kesakitan. Ya, berulang kali kita lihat pemain-pemain Persela lama berbaring. Apakah ini bentuk untuk mengulur-ngulur waktu? Ingat, mereka serang kekurangan jumlah pemain namun unggul dalam hitungan skor. Ya, sebuah pelanggaran yang sebenarnya juga tidak